Tujuh bal. Setia tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Punten Umi.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, juga orang sadaya. Diberikan oleh Ibu Imas Purwanti SPD MPD. Nah, pada hari ini hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 dengan membaca basmalah kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Bu Imas lancar terus, semangat terus ya. Itu yang hanya Ibu bisa doakan untuk Bu Imas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat iradahnya alhamdulillah pada siang ini kita dapat berkumpul di TK Bakti Pertiwi Boros dalam rangka melaksanakan tugas CGP modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Yang saya hormati Ibu Pengawas TK Kecamatan Tanjung Kerta Tanjung Bendar Surian, Ibu Ketua IGTKI Tanjung Kerta Tanjung Bendar dan Surian, Ibu Kepala Sekolah TK Tanjung Kerta Tanjung Bendar dan Surian, juga rekan-rekan semua yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan ini bisa mengikuti kegiatan ini. Saya Imas Purwanti dari TK Bakti Pertiwi Boros, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sumedang dengan pengajar praktik Ibu Yunisi SPD dan fasilitator Bapak Selamat Raharjo MPD. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Sebelum dilanjutkan ke materi, kan tadi kata Ibu Pengawas, Ibu Ketua juga kita harus semangat ya Bu. Kita semangat dulu. Kita itu walaupun sudah jam 11:30, tapi tetap semangat pagi. Semangat pagi yang kalau pagi-pagi masih cerah, masih fresh gitu ya Bu. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, Ibu bilangnya 3 kali, paginya. Semangat pagi. Pagi. Masih lurus. Lihat Bu. Semangat pagi. Kalau saya bilang pagi, tepuk 1 kali, bilang siang, tepuknya 2 kali, bilang malam tidak ada tepuk. Ulangi lagi. Semangat pagi. Tuh, kenapa saya kasih nota? Pakai semangat, bukan pakai semangat, berarti semangat pagi. Pagi bumbun, Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Siang. Malam. Siang. Malam. Berarti masih belum konsentrasi ya Bu. Ngopi opat misalnya. Baiklah, kita lanjutkan untuk materi yang pertama yaitu untuk perubahan paradigma teori kontrol. Teori kontrol intinya. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid dan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya.
Ini mungkin sesuai dengan yang kita ketahui sekarang dengan adanya Merdeka Belajar. Jadi kita tidak bisa memaksa kepada murid untuk berbuat sesuatu. Terus penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi kita harus memberikan penguatan yang positif. Nah, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap kita atau perilaku Anda atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka perlu kita mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Yang mana tadi telah disampaikan oleh Ibu Pengawas juga bahwa seandainya kita ingin berubah, maka harus merubah paradigma kita. Jangan diam di tempat. Jadi kita harus merubah sesuai dengan perkembangan zaman, di mana anak itu berkembang sesuai dengan kodrat alamnya dan berkembang sesuai dengan kodrat zamannya. Itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, yang selanjutnya perubahan paradigma stimulus dan respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang kita. Ya. Jadi merubah dari stimulus respon kepada teori kontrol, gitu Ibu. Yang pertama yang asalnya kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita harus merubah dengan berusaha memahami pandangan mereka seperti apa. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita melihat kesalahan orang lain itu menjadi bahwa itu perilaku yang buruk. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita tidak boleh memandang bahwa orang lain itu salah. Kita tidak boleh memandang bahwa orang lain itu bodoh, gitu ya. Tapi berarti orang lain bertindak, berarti kita juga itu tindakannya tersebut memiliki tujuan. Jadi kita tidak boleh menjudge seseorang itu begini. Tapi harus lebih diteliti lagi apa tujuan dari perilaku tersebut. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Terus hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau seperti itu berarti kita jangan terpaku kepada orang lain. Kita jangan terpaku kepada orang lain. Batu badai kaboros, abg badai batur mual. Batu badai giringan, batur mual. Jadi kita juga tetap harus memiliki prinsip tersendiri. Bagaimana untuk kemajuan kita tidak kami ini maupun anak nanti menyiring kumaha batur gitu kan. Ulah tuturut munding gitu ya. Nah, munding mah tadi lancinya tadi munding terus kaya. Terus yang selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kesalahan itu kan kadang kita bisa melihat kesalahan orang lain. Padahal di diri kita sendiri kita tidak mengetahuinya. Jadi kita hanya melihat orang lain itu dari kesalahannya saja. Apalagi apabila kita melihat seseorang kesempet yang hati orang teh gitunya, maka kan selamanya walaupun dia berbuat baik, selamanya akan kelihatannya salah, selamanya akan kelihatannya jelek gitu. Jadi tetap tidak diterima oleh kita. Karena
itu nanti kita bisa mengontrol orang lain seperti itu. Model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol, model berpikir menang. Jadi seandainya kita yang harus menang, orang lain yang harus kalah. Berarti kita berubah paradigma. Kita harus menang, orang lain juga harus menang. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Kepala, Ibu Ketua, Ibu Pengawas, kita semua harus semangat, harus bersama-sama. Jangan sampai kita yang harus menang, orang lain mah tidak ada apa-apanya. Kita tidak berpikiran seperti itu. Nah, ini disiplin positif, ada yang tadi telah diuraikan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maknanya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, yang akhirnya tujuannya seperti itu. Untuk teori motivasinya, kan tadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi teori motivasinya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, dan yang lainnya. Terus untuk posisi kontrolnya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau dan manajer. Nanti ini ada yang selanjutnya yaitu makna dari disiplin. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Planting School Disiplin pada tahun 2001 menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Maka sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi yang motivasinya itu dari dalam diri kita sendiri, membangun agar nanti sebagai pendidik kita bertujuan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sehingga anak didik kita itu dengan adanya disiplin, mereka memiliki semangat dari dalam dirinya bukan dari orang lain. Untuk selanjutnya yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang mana telah kita ketahui ini pada profil pelajar Pancasila. Masih hafal tuh lagunya? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi kita menciptakan nilai-nilai kebajikan universal dari profil pelajar Pancasila. Ini mungkin sesuai dengan kurikulum sekarang yang kita hadapi di kurikulum Merdeka Belajar. Kita harus menciptakan anak-anak yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Untuk materi pertama ditutup dengan pantun. Di Sukasari banyak orang kaya, Juragan Bis salah satunya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Itu mungkin untuk materi yang pertama. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek ayam. Bebek ayam. Ayam bebek. Ayam bebek. Berapa jumlah ayam? Ikuti kata-kata saya. Ayam bebek. Ayam bebek. Bebek ayam. Bebek ayam. Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Kan suruhannya ikuti apa kata saya, bukan suruh menghitung. Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam?
motivasi. Jadi ulangi, ikuti kata-kata saya. Ayam bebek, Ayam bebek. bebek ayam, Bebek ayam. ayam ayam bebek, Ayam bebek. ayam. Ayam. Berapa jumlah bebek? Berapa jumlah bebek? Nah, kita konsentrasi. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan pada materi yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi dari eksternal, Ibu. Untuk motivasi dari internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira menurut ibu-ibu motivasi mana yang paling baik buat anak? Nomor 1, nomor 2, nomor 3? Nomor 3, Ibu. Kita untuk hukuman, jadi motivasi eksternal melakukan sesuatu itu atau tidak melakukan sesuatu itu tuh karena takut, misalnya seandainya kesiangan nanti di pegang telinga sambil kaki diangkat. Nah, seandainya tidak ada itu, mereka tetap melaksanakan kesiangan. Terus untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sok upami ibu di pasihan, upami ibu sumping na enjing wae, jadi pasihan penghargaan ke ibu pengawas. Upami ibu sumpingna pangpayuna wae, nanti ada siwet di pasihan artos 100.000 sadinten. Jadi semangatnya itu karena ada imbalan, ningali imbalan nama, ya bukan lahir dari diri sendiri, bukan dari kesadaran, tapi karena ada sesuatu hal. Beda dengan yang ketiga, motivasinya dari internal, dari dalam diri sendiri. Dia bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mau dapat hadiah, mau tidak, pada ayah hukuman, pada kita tetap untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, berarti merdeka itu, nah kita sekarang merdeka belajar, berarti kita memerintahnya dari diri sendiri, semangat dari diri sendiri. Itu ayat memaksa, sesungguhnya tidak ada paksaan dari luar, tidak ada paksaan dari orang lain, mutlak dari keinginan sendiri. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kita harus memiliki jiwa seperti itu untuk memaknai makna merdeka. Terus ada peraturan pelanggaran sesuatu yang harus terjadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu restitusi? Barangkali ada yang pernah tahu apa itu restitusi? Apa Dewi? Proses menciptakan kondisi bagi hadir untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Introspeksi diri. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Apakah sebelumnya ibu-ibu pernah mendengar kata restitusi atau baru sekarang? Baru sekarang ya Bu, saya juga pas ada kata restitusi pas masuk di calon guru penggerak. Jadi baru ada restitusi gitu. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita memperbaiki kesalahan murid itu tidak secara langsung, hai mana salah, itu salah, tidak seperti itu, tapi ada prosesnya agar mereka itu mau berubah dari yang awalnya misalnya melanggar menjadi penurut atau menjadi
nanti kita langkah-langkahnya seperti apa. Ada untuk langkah-langkah restitusi. Nah ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba, terus bersifat satu arah dari guru dan modenya mode paksaan. Jadi hukuman itu misalnya kita atau ada guru atau teman-teman yang terlambat datang langsung dihukumi, gitu, dihakimi. Kenapa kamu? Nah, itu. Terus kamu harus ini. Jadi bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Pokoknya mah ada yang melanggar langsung kita kasih hukuman, gitu. Terus bersifat satu arah. Jadi tidak berdasarkan kesepakatan, tapi kita sebagai guru yang menciptakan, itu adalah hukuman. Terus paksaan, ya, paksaan, mereka dipaksa untuk mengikuti keinginan kita, untuk mengikuti aturan kita. Kalau konsekuensi, terencana dan disepakati. Nah, terencana dan disepakati dibuat oleh guru dan siswa, modelnya stimulus respon. Jadi kalau konsekuensi itu kita buat aturan bersama-sama harus bagaimana, nanti apabila mereka melanggar terhadap kesepakatan kita, konsekuensinya mau bagaimana, seperti itu. Kalau restitusi itu memperbaiki kesalahan dengan kolaboratif dan mode teori kontrol, itu untuk restitusi. Ini contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh pada hukuman, peraturannya adalah kamu harus masuk tepat waktu. Ya. Terus kalau di konsekuensi, apa peraturannya? Jadi kan tadi sudah ada kesepakatan peraturannya seperti apa. Kalau di hukuman itu tidak ada kesepakatan dulu. Terus kalau di restitusi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kita seandainya anak berbuat kesalahan, kita ditanya bagaimana untuk bisa memperbaiki dari kesalahan tersebut, gitu ya. Jadi tidak langsung dihakimi anak itu. Nah ini ada tindakan guru, anak harus mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena beliau terlambat ke sekolah. Jadi saya tidak akan terlambat lagi. Karena kalau hukuman itu guru menyuruh kepada anak, sok bikin di buku, catat saya tidak akan terlambat lagi. Pernah seperti itu, Bu? Tidak. Bang Agil ya. Terus lari mengelilingi lapangan voli 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga sebagai hukuman. Kita karena terlambat, anak-anak kita suruh lari. Terus menggantikan kertas tugas yang kemarin telah dicoret-coret itu mah konsekuensi, ya. Kita konsekuensi anak apabila berbuat seperti itu kepada temannya, misalnya mencoret-coret kertas temannya, maka anak itu harus bertanggung jawab untuk mengganti kertas yang telah dicoret-coretnya itu. Terus juga tadi untuk lari mengelilingi lapangan voli 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Karena ini berarti sudah ada kesepakatan, karena telat 10 menit itu bukan dari hukuman, maksudnya ke konsekuensi karena sudah ada kesepakatan dari tadinya. Nah ada juga hukuman oleh penghargaan. Jadi hukuman itu tidak hanya kesalahan, tapi juga hukuman dengan penghargaan atau reward, penyebutnya hukuman dengan penghargaan. Nah misalnya saat siswa bisa membaca, kita hukum dia dengan penghargaan, dikasih bintang atau dikasih senyum gitu ya, kasih tepuk tangan gitu, seperti itu ada hukuman juga yang berupa penghargaan. Ini restitusi yang ciri-ciri restitusi itu untuk belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan, tapi jadi pribadi yang lebih baik ya. Jadi kita juga memperbaiki hubungan. Kenapa kamu melakukan hal yang seperti ini gitu ya.
seandainya anak berbuat kesalahan, kita tanya kenapa berbuat seperti ini, apa alasannya. Terus kalau besok-besok mau mengulanginya lagi tidak, gitu ya. Kan kalau anak dengan seperti itu moal pundung, gitunya. Moal pundung beda dengan langsung disentak, langsung langsung kamu salah. Kalau ditegur gitu, anak-anak malah bukannya mau berubah, tapi dia malah jadi benci sama kita kalau seperti itu. Restitusi itu cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah. Fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan karakter setelah belajar dari kesalahan, fokus pada solusi bukan benar atau salah, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita mencari solusi agar anak itu bisa kembali bergabung dengan kelompoknya. Jadi mereka itu tidak merasa minder. Setelah mereka berbuat kesalahan, mereka mau bergabung kembali dan tidak merasakan bahwa dia itu telah berbuat salah dan dikucilkan oleh teman-temannya. Itu mungkin untuk materi yang kedua. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kita lanjut materi yang ketiga. Pantun dulu ya. Pantunnya cakep Bu. Ya. Jalan-jalan sama bijua. Cakep. Pulangnya membeli duren. Cakep. Untung beli Tangan duren. buat kita semua. Sudah jadi guru hebat dan juga keren. Alhamdulillah, semangat Ibu. Sudah keren semuanya. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Pengertiannya apa? Perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Juga cara membuat keyakinan kelas. Nyepek we bikin motorna orang umum beli duren. Apakah di forum ini ibu-ibu telah mengetahui atau mendengar mengenai apa itu keyakinan kelas? Sudah Bu? Belum? Sudah belum? Kami atas mau diteraskan. Keyakinan yang terang. Memori. Belakangnya no hukuman, no konsekuensi dan no reward. Tapi munculkan motivasi intrinsik, munculkan motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Keyakinan kelas merupakan bagian dari budaya positif. Sebagai langkah awal untuk penerapan budaya positif bisa dimulai dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dalam pelaksanaannya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas harus melibatkan peserta didik. Kita juga ya Bu, di TK juga bisa melibatkan anak-anak. Karena kalau anak-anak sekarang kan tos palinter, imajinasinya tos bernalar kritis gitu ya. Atau keyakinan menurut dosen yaitu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Dengan keyakinan kelas tersebut, anak-anak akan lebih semangat karena itu bukan aturan dari kita, tapi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Jadi mereka akan semangat untuk melaksanakannya. Sehingga pengertian dari keyakinan kelas tersebut adalah keyakinan bersama yang berisi nilai-nilai kebijakan, kemudian dengan sadar dan tanpa paksaan disepakati oleh seluruh anggota kelas, siswa dan guru. Nah, kalau keyakinan kelas itu tidak hanya untuk murid, tapi juga untuk kita sebagai guru. Nah, sebagai guru membuat keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya kita melanggar dari keyakinan tersebut, berarti konsekuensinya kita juga harus mengikuti aturan-aturan bagaimana dari hasil kesepakatan keyakinan kelas tersebut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Analoginya seperti helm dan motor. Ini kan pakai motor, pakai helm. Yang ini tidak pakai motor, tidak pakai helm, makanya
Dipiriwit, ya, dipiriwit. Seandainya kita berpikiran bahwa pakai helm itu aturan, kan orang cewek pamili bade tak kota, pamili bade ngalewat polisi, namanya pakai helm. Dan dengan keyakinan, seandainya kita sudah berkeyakinan bahwa pakai helm itu untuk keselamatan kita, bukan untuk pak polisi, kita kemanapun akan pakai helm karena keyakinan kita bahwa pakai helm itu untuk keselamatan kita, bukan untuk polisi. Seperti itu. Itu bedanya antara aturan dengan keyakinan. Antara aturan dengan keyakinan. Ibu-ibu sok resep mana? Resep keyakinan, resep aturan? Keyakinan. Kalau di kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang ada di dalam diri seseorang. Karena keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, tadi betul dikatakan oleh Bu Nani, daripada kalau aturan-aturan itu susah gitu ya. Jadi kadang-kadang bari ngalaksanakan tapi bari ada punya bari kadang untuk mau gitunya bari kedumal gitu, beda dengan keyakinan kita. Mau apapun itu akan kita laksanakan. Tujuan keyakinan kelas, dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama-sama, diharapkan siswa tidak lagi terpaksa dan terancam dalam berbuat kebajikan yang sesuai dengan nilai-nilai karakter, sehingga melalui keyakinan kelas terciptalah budaya positif di kelas dan sekolah. Ya, itu dalam keyakinan kelas. Ciri-ciri keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas, berisi nilai-nilai kebijakan. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh warga kelas. Menggunakan kalimat positif, hindari penggunaan kata jangan dan dilarang. Keyakinan kelas perlu ditinjau ulang agar tetap relevan. Nah, ini yang jadi acuannya, penggunaan kata jangan dan dilarang itu sesuai dengan kita sebagai guru utama anak-anak itu hindari kata jangan dan dilarang sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, untuk itu juga berarti kita setelahnya kita tahu adanya keyakinan kelas, kita ciptakan untuk aturan tersebut dilarang membawa nok-nok. Berarti kita kata-katanya ganti dengan kan itu mah aturan. Nah, gitu. Dengan bahasanya yang lebih halus yang mengarah kepada keyakinan kelas. Ya. Terus juga makanan yang mengandung nitrogen gitu ya, makanan yang ngebul. Sekarang kan Pak Kadis 2 itu nok-nok dan ciki ngebul. Ini contoh peraturan kelas yang dibuat siswa. Menghargai orang yang sedang berbicara, belajar dengan tekun, mengerjakan tugas tepat waktu, ramah kepada teman dan guru, datang tepat waktu, menjaga barang yang ada di kelas atau barang orang lain, menjaga kedamaian dan ketentraman, dan peduli kepada teman. Ini salah satu contoh yang dibuat siswa. Nah, peraturan kelas dijadikan keyakinan kelas. Tadi dari poin 1, 6, dan 7 bisa kita masukkan ke dalam nilai saling menghormati. Terus poin 2 dan 3 bisa kita masukkan ke dalam nilai ketekunan. Poin 4, 5, dan 8 bisa kita masukkan ke dalam nilai ingin diterima. Sehingga seperti ini. Nah, sehingga keyakinan kelas yang terbentuk seperti ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Terus kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditugaskan pada kita dengan tekun. Kami meyakini sangat penting untuk merasa diterima dan saling peduli dengan orang lain. Nah, ini kita bisa membuat keyakinan kelas tersebut hasil dari murid dan guru. Kita
bikin keyakinan kelas untuk dilaksanakan bersama-sama. Ya. Nanti kita bisa ditempel, pakai bunga, pakai gambar apa agar anak-anak ini teh hasil dari rancangan kita, ini teh aturan masukan-masukan dari kita, berarti kita harus melaksanakannya. Mereka melaksanakan dengan tanpa ada paksaan karena itu buatan dari mereka sendiri bersama kita. Cakap lagi ya. Akhiri dengan pantun lagi. Burung gagak dikejar buaya, ia pun menghindar untuk membalas. Ayo bergerak mencipta budaya, dimulai dengan keyakinan kelas. Mau sekarang membuat keyakinan kelas, Bu? Insya Allah. Siap ya, kita merubah paradigma kita dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, sehingga dengan keyakinan tersebut anak-anak bisa melaksanakan apa yang menjadi keyakinannya yang tumbuh dari semangat dari dalam dirinya sendiri. Itu materi yang ketiga. Boleh berdiri dulu biar tidak kesel. Speaking dulu. Lagi mogok. Terus ini sama ini berhadapan. Bu Nani nyebut bukan sama Teh Yeti. Nani gitu ya. Satu, dua. Nama ini Dongkok. Iya Nani ya Yeti. Masing-masing apa namanya? Satu, dua, tiga. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Kalau iya nyebutnya nggak dia? Iya. Ini senang, Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Baiklah, kita lanjutkan pada materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Barangkali sudah kita ketahui untuk kebutuhan dasar manusia. Coba siapa yang akan menyebutkan kebutuhan dasar manusia yang telah kita ketahui? Atur nuhun, Bu. Bu Nani. Terus kebutuhan kasih sayang, terus kebutuhan perhatian, kebutuhan healing, makan kebutuhan untuk bersosialisasi. Ya, siapa lagi? Kesenangan puasa. Kebutuhan awet, kebutuhan Biaya hidup. kebebasan. Betul. Uang. Betul. Jalan-jalan. Hidup. Jalan-jalan. Betul, jalan-jalan. Kebebasan, tapi bukan berarti kebebasan yang Sebebas-bebasnya. kebebasan yang positif. Ya tadi kebutuhan, kalau saya sebelum mengenal ini, dulu itu kita kan pernah belajar bahwa kebutuhan manusia itu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ya, kebutuhan sandang, papan pangan, kebutuhan kemewahan, ya
ya yang itu. Nah untuk pada kesempatan ini 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Perlu ya kita bagaimana agar kita tetap bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang. Love and love and belonging. Nah, kita ada kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Terus kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan dan kebutuhan kekuasaan. Itu 5 dasar Cinta dan kasih sayang yang paling spesial dari penciptanya. Nah ini kebutuhan dasar manusia ini menurut Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu seperti apa? Yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, tadi sudah dikatakan, rumah, makanan, makanan, kesehatan, dan rumah itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Sandang, papan, pangan itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup kita. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ibu-ibu butuh cinta dan kasih sayang dari siapa? Terus overload dari semuanya ya. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima ini merupakan kebutuhan psikologis ya. Kebutuhan psikologis di mana kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, hubungan antara sesama makhluk hidupnya, sesama kita. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, ya, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi di sini kita di lingkungan kita tetap kita membutuhkan kasih sayang dan cinta dari semuanya. Kan coba kita misalnya kita bayangkan seandainya kita di sekolah ada kita bersama teman, kita ada yang tidak setuju misalnya, baut-baut ya. Terus kalau seperti itu kita akan merasa aman tidak Bu? Kita akan merasa nyaman tidak? Tidak ya. Si pejauh rumah. Nah itu seperti itu. Jadi terus dengan pasangan hidup, dengan suami, kalau kita berarti dengan suami. Seandainya kita tidak ada kasih sayang dan cinta dari suami, di rumah mau seperti apa? Tidak nyaman, mau betah dari ibunya di bumi teh. hanya si Tiko yang ai healing mah panginten da eta mah seandainya berangkatna dari kenyamanan dari rumah mah gitu ya, tidak apa-apa gitu. Nya happy wae nu aya. Seandainya kita tidak ada kenyamanan dari pasangan hidup kita, mungkin kita bertahan bersama suami kita bertahan, tapi mungkin hati kita tidak terasa nyaman. Asa nama asa caket aya ya teh, tapi hati di mana gitunya. Nah gitu. Dekat tapi jauh gitunya seandainya kita tidak ada cinta dan kasih sayang. Dekat sama tapi serasa jauh. Tapi kalau kita sudah merasa ada cinta, ada kasih sayang, walaupun jauh tapi akan terasa dekat. Ya. Jadi akan terasa lama terus. Terus dengan teman, keluarga, dengan keluarga juga kita sama ya. Apabila kita satu keluarga dengan adik, dengan kakak, dengan bibi, paman, seandainya ada konflik di dalam keluarga, maka walaupun kita misalnya berkumpul
bersama keluarga, tapi tetap hati kita tidak nyaman, hati kita tidak di sana. Kita ada kumpulan keluarga, tapi kita tidak nyaman dengan suasana hati kita. Tetap walaupun kita ada di sana, tapi hatinya mah entah di mana. Jadi kita kebutuhan cinta dan kasih sayang. Bahaya. Mata jauh di hati. Terus kebutuhan kebebasan. Yang untuk kebebasan itu kita bebas untuk menentukan pilihan kita. Ya. Kita untuk memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terus juga anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Ini berlaku mungkin untuk anak-anak kita, anak didik kita untuk butuh untuk kebebasan. Jadi mereka tidak butuh untuk dikekang oleh kita. Harus begini, harus begitu. Tapi saudara mereka kasih kebebasan sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki, juga sebagai sesuai dengan karakteristik mereka. Mudah-mudahan ini khusus juga untuk diri saya sendiri dan bermanfaat juga untuk rekan-rekan semuanya. Setelahnya kita mempelajari IKM ke kurikulum Merdeka dan juga sekarang di CGP juga materinya seperti ini, kita bisa memberikan kebebasan kepada anak-anak didik kita. Itu kadang-kadang yang susah dilaksanakannya untuk memberikan kebebasan tersebut. Nah, karena kan katanya kalau misalnya anak dikasih kebebasan berarti daya pikirnya, daya nalarnya juga berkembang dengan baik, ya, dengan baik. Mereka tidak, kalau misalnya ini jangan, itu tidak boleh. Nanti seolah-olah kita memutus atau membunuh karakter mereka, membunuh keinginan mereka. Ya. Jadi kata guru juga ini tidak boleh, kata mama juga ini tidak boleh. Yang akhirnya anak diam, kumaha mama we tungtung nate kitunya. Jadi mereka yang akhirnya di masa depan mereka tidak punya jiwa mandiri. Jadi segalanya tergantung kepada orang tuanya. Itu karena mungkin didikan dasarnya mereka tidak diberikan kebebasan. Tapi mungkin ini diberikan kebebasan juga, kita tetap harus ada batasan-batasannya. Kita memberikan kebebasan seperti apa? Kalau misalnya sudah di luar batasan, kita juga harus tetap mengendalikan. Hanya kita cari cara bagaimana cara yang baik untuk mengendalikan kebebasan tersebut. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan kesenangan. Ya. Ibu butuh senang? Betul. Sangat butuh sekali. Ya. Coba kita bayangkan, daya mainan teh mana dugi kalohor ngantosan di da alim uih gitu ya. Jadi kita harus menciptakan kesenangan untuk belajar anak. Untuk bermain, tertawa, bagaimana caranya? Karena anak juga mungkin sama kita sama kebutuhan dalam hal kesenangannya. Coba misalnya kalau kita tidak ada kesenangan sama sekali, Bu, jika nanti terus putus asa, ya, putus harapan, daripada dia terima mending cabutnya tangkal cabutnya tangkal cikur gitu. Itu karena kita butuh untuk kesenangan. Nah, yang terakhir yaitu butuh kekuasaan. Kepuasan ini, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ya. Ini kita kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi kita harus semangat, tadi inti nama kita harus semangat untuk mencapai prestasi atas dasar keterampilan yang kita miliki. Mungkin ini untuk materi yang 4, Bu. Apalagi tidak ada uang. Tapi apakah uang menjadi segalanya? Tidak. Tidak.
Tapi segalanya Tapi segalanya butuh uang. Nah, yang materi yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Kontrol. Nah, kita sebagai pendidik ada posisi kontrol itu. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau atau monitor. Yang kelima sebagai manajer. Nah, nanti kita di akhir kita refleksikan posisi yang mana yang cocok, yang sudah cocok, yang terdapat di dalam diri kita. Manajer Manajer. Yang pertama sebagai penghukum. Ini merupakan identitasnya yang gagal kalau kita sebagai penghukum. Terus juga kontrolnya dari luar, motivasi untuk menghindari hukuman. Indikatornya, nah, indikator sebagai penghukum yang pertama, guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir kepada peserta didiknya. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. awas ya. Itu kita sebagai penghukum. Awasnya, itu deui di bagus itu. Terus murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Karena kita sebagai posisinya sebagai penghukum, maka kita itu akan diletakkannya di luar dunia berkualitas. Berarti akan, walaupun misalnya kita pendidik di TK ya, tapi anak-anak juga akan bisa menilai kepada kita itu seperti apa. Maka yang terjadi pada anak akan mengulangi kesalahannya apabila dihukum oleh kita. Bukannya jerah, malah dedeyeun, jantan penasaran, ada yang ngulang dewe, ameh dihukum deui gitu. Terus biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu. Seandainya kita marah-marah kepada anak, terus pas jadi anak itu tidak menanggapi, malah mereka akan bilang seperti itu. Kapok, mulai kege paling ge ngamak deui gitu nya. Paling ge ngamak deui seperti itu. Terus memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Maka karena mereka dihukum, mereka akan memberontak. Bukannya ada sikap kesadaran, malah akan menjadi pemberontak. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini juga masih gagal, sama seperti yang tadi ya Bu. Dan indikatornya, kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah itu berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu seperti ini ya. Seharusnya kamu ini begini, seharusnya kamu ini begini. Terus ibu kecewa sekali karena kamu berbuat seperti ini gitu ya. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Jadi panginten bakatku sering mengatakan seperti itu. Bakatku sering anak melakukan kesalahan, maka yang guru katakan, kamu terlalu sering melaksanakannya. Terus murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah ini juga seandainya kita cari kesalahan, membuat merasa bersalah, maka kita juga akan seperti itu. Nah, maka anak akan bersikap merasa rendah diri ya, merasa rendah diri karena dikatakan oleh gurunya seperti itu. Terus paling mereka akan berkata, maafkan saya ya, maafkan saya. Terus juga maka akan menyembunyikan dan menyangkal juga mereka akan berbohong. Itu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman.
Sebagai teman, identitasnya kita berhasil, kontrol dari luar, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau hadiah, dan ketergantungan kepada orang lain. Indikatornya, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ya. Ingat, tidak ibu pernah bantu. Jadi mereka itu harus melakukan untuk kita, demi kita. Ya. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ya, jadi kita sangat berkualitas. Maka anak akan menjadi anak yang lemah, tidak mandiri, dan akan tergantung. Ya, tergantung karena mereka membuat alasan untuk muridnya sebagai teman. Karena mereka berteman, asa da ibu lagi bager gitu pami etatnya jantan mereka terus tidak mandiri. Jadi ketergantungan nanti bagaimana gurunya saja. Itu sebagai teman. Posisi kita sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Indikatornya kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Ya. Guru itu menghitung dan mengukur kepada murid-muridnya. Apa peraturannya. Maka anak akan menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk berperilaku. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi mereka menitikberatkan kepada sanksi atau hadiah. Apa yang akan saya dapatkan gitu. Kalau kita sebagai posisinya sebagai pemantau. Yang kelima yaitu terakhir sebagai manajer. Nah, ini yang sangat berhasil, sukses, yang menghargai diri sendiri. Dengan indikator sebagai manajer itu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi mereka merasa dihargai, dengan demikian anak akan mengevaluasi diri bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya. Ini berarti yang lebih baik. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ya. Dengan posisi kita sebagai manajer, anak akan berusaha untuk mengevaluasi diri dan untuk merubah dirinya, memperbaiki dirinya, bagaimana cara agar kita bisa memperbaiki keadaan. Dari yang 5 tadi sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, kira-kira diri kita itu sebagai di posisi yang mana? Sudah sampai di posisi yang mana? Teman. Ya. Teman, tapi ya Bu, dari sisi positifnya, seandainya kita berposisi sebagai teman, jadi anak itu dikala sudah keluar, jadi ingat terus ada ibu teh bager gitunya. Jadi guru SD Manggarak. Jadi kita manajer ya. Yang paling baik itu kita sebagai manajer. Jadi anak itu bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya dengan kesadaran mereka sendiri. Tapi juga mungkin dengan sebagai teman juga, tapi tidak terlalu jadi anak teogoan gitu ya, karena jadi ketergantungan kepada kita, terlalu dekat gitu, tidak terlalu dekat tapi juga dekat tapi dengan ada batasannya, dan juga ada arahan-arahan dari kita harus seperti apa dan bagaimana. Nah, jadi kita diharapkan bergerak antara peraturan, pemantau, pemberi konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer, dan memperbaikinya. Diharapkan kita untuk merubah paradigma menjadi seperti ini. Itu 5 posisi kontrol. Kita melaksanakan dan juga kita refleksi posisi kita sampai saat ini di mana, berarti harus
bisa mencapai yang bagaimana dengan dari materi yang kelima ini. Ada yang ingat apa restitusi itu, Bu? Proses Perbaikan. Proses menciptakan kondisi untuk proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. kembali lagi ke lingkungannya. ya pokoknya nama proses untuk memperbaiki kesalahan itu namanya. Nah, di ada segitiga restitusi ini, yang pertama ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi kebutuhan. Nah, ini tadi 3 langkah untuk restitusi. Jadi kita dalam menyelesaikan masalah itu harus mengacu pada segitiga restitusi ini. Yang pertama menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi kebutuhan. Yang pertama menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya. Jadi kerma anak-anak teh salah terus disalahkan, terus disalahkan. Jadi itu mereka akan merasa lebih gagal lagi. Mereka akan merasa menjadi diri yang buruk, gitunya. Tidak ada positif terhadap dirinya. Akhirnya mereka akan merasa terkucil dari teman-temannya karena mereka merasa disalahkan, karena mereka merasa terus-terusan berbuat salah. Makanya kita harus menstabilkan identitas dulu. Nah, dalam menstabilkan identitas, perkataan guru ini seperti ini contohnya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Terus tidak ada manusia yang bersempurna. Tidak hanya kamu yang melaksanakannya, tidak hanya kamu yang melakukannya. Orang lain juga ada yang pernah membuat kesalahan seperti ini. Nah, kita pasti bisa untuk menyelesaikannya. Nah, seperti apa? Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, misalnya siapa yang benar, siapa yang salah. Kita tidak boleh menyalahkan seseorang, tapi kita cari cara penyelesaiannya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, seandainya anak itu berbuat salah terus dia juga menyalahkan pada dirinya sendiri terus-menerus, maka tidak akan terjadi perubahan pada anak tersebut. Selamanya mereka akan merasa salah, merasa bersalah, merasa jelek gitu, kalau tidak distabilkan. Nah, yang kedua, kita harus validasi kebutuhannya. Kebutuhan bertujuan untuk membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, kita harus mencari tahu kenapa dia itu melakukan kesalahan tersebut, apa alasannya. Kita cari tahu karena yang pada dasarnya setiap tindakan manusia memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi, yang kebutuhan kesenangan, kebutuhan hidup, ya, terus kasih sayang, ya, yang seperti itu. Mungkin apakah mereka juga melakukan kesalahannya itu karena cari perhatian dari kita, ya. Kita tadi antepkeun wae bagaimana caranya agar kita mendapat perhatian dari guru. Coba kita aja bikinnya kesalahan, ya. Barangkali seperti itu. Jadi anak berbuat salah itu barangkali kita mencari perhatian dari kita. Nah, perkataan gurunya, maka kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan, kan? Ya, ada yang lebih buruk lagi dari pekerjaan ini, dari kesalahan ini, tapi kamu tidak melakukannya. Terus apa yang penting bagi kamu? Terus apakah kamu mau belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya mau mainan dengan memukul? Kita
cari tahu apakah bisa dengan cara lain selain memukul. Nah itu. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini bertujuan agar anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu menanyakan keyakinan. Nah, maka perkataan guru, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi tadi kita kembali kepada keyakinan kelas kita. Kalau kita sudah ada keyakinan kelas, seandainya anak berbuat kesalahan, kita kembalikan bahwa keyakinan kelas kita juga kan seperti ini. Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nanti seandainya kamu melakukan itu, nanti kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Makanya kita harus bisa merubah anak tersebut untuk menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Ini materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Sebelum ditutup hiburannya ya. Contoh salah satu tugas dari restitusi tersebut.
Alhamdulillah barusan contoh dari pelaksanaan segitiga restitusi. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini saya juga bisa terus mengimplementasikannya di sekolah kepada teman-teman, juga kepada siswa-siswi saya. Amin. Mohon doa dari semuanya, semoga dengan ikut sertanya kegiatan CGP ini sesuai dengan jargon dari guru penggerak, yaitu menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Amin. Kita semua harus tergerak, bergerak, dan bisa menggerakkan. Itu merupakan salah satu jargon dari guru penggerak. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi semuanya. Mudah-mudahan juga jadi amal jariah bagi ibu-ibu semuanya. Amin. Terima kasih atas dukungan dan segalanya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan, diberi kesehatan, kekuatan sampai akhir tugas calon guru penggerak ini. Amin. Marilah kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari 6 materi tersebut telah terselesaikan, telah tersampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya kepada Bu Yeni, bagaimana tanggapan Bu Yeni terhadap diseminasi aksi nyata budaya positif yang telah saya sampaikan kepada ibu kepala sekolah dan teman sejawat yang berada di lingkungan Kecamatan Tanjung Karsa, Tanjung Medar, dan Surian. Tanggapan saya terhadap diseminasi aksi nyata positif yang disampaikan oleh Ibu Imas kepada seluruh kepala sekolah dan rekan sejawat yang ada di lingkungan Tanjung Karsa, Tanjung Medar, dan Surian sudah terlihat lebih baik dari sebelumnya. Terlihat dari cara penyampaian materi, media yang digunakan, dan terlebih lagi ada SDG-nya sehingga membuat kami tidak jenuh. Harapannya mudah-mudahan Ibu Imas tambah sukses